Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya ya. Kemarin kan kita sudah membuat kumpulan billing. Nah, ceritanya di dalam nomor billing ya, ya, di dalam kumpulan billing ada nomor billing ya. Di dalam nomor billing itu nanti terdiri isinya adalah kumpulan nota-nota. Nah, ya. Ini ceritanya kalau ketika ada misalkan di sebuah rumah sakit ada pasien datang, dia sudah dapat nomor billing. Nah, ketika didaftarkan otomatis dapat nomor billing. Nah, tapi ketika di pendaftaran dia selain mendapat nomor billing atau bisa disebut nomor episode ya, sekali episode dia ke rumah sakit, dia juga mendapat nota. Nota apa? Di bagian pendaftaran. Nah, nanti setelah di pendaftaran, pasiennya diarahkan ke poliklinik atau klinik. Nanti di klinik bisa saja mendapat nota lagi, nota klinik. Nah, yang isinya apa? Tagihan di klinik itu. Ya, misalkan konsultasi ke dokter siapa tambahannya, dokter spesialis apa, kemudian perlu dilakukan tindakan apa, bedah ringan atau ganti balut dan lain sebagainya. Itu kalau nota di klinik lah. Kalau di nota pendaftaran tadi contohnya tindakannya apa? Pendaftaran pasien lama, baru administrasi dan lain sebagainya ya. Kemudian bisa saja setelah itu ke farmasi atau ke apotek. Di apotek nanti juga dapat nota lagi. Ya. Isinya apa? List detail tagihan obat-obatnya. Itu nanti di nota-nota dikumpulkan jadi total tagihan pasien satu episode tersebut. Nah, materi kali ini kita akan membahas bagaimana dari billing kok bisa masuk ke nota, kumpulan nota. Ya, ya, yang belum lihat materi sebelumnya bisa dilihat dulu ya. Karena kalau langsung di sini bakal tidak paham ya, bakalan tidak paham. Jadi seperti kemarin membuat kita sudah membuat di SIA ya. Kita sudah membuat di tes SIA. Di tes SIA seperti ini. Ya, di tes SIA seperti ini dia akan muncul menu billing. Ketika billing di chat, dia akan ke billing penjamin header di sini. Nah, nanti misalkan ini nomor billing ya 2024 0605 001 ini ketika diklik dia akan mengarahkan ke halaman lain yang namanya billing penjamin subheader. Nah, ini saya buat nama entitasnya dulu ya, supaya lebih mudah. Nanti kalau sudah jadi semua akan kita ubah penamaannya menjadi lebih manusiawi. Nah, jadi di sini isinya apa? Nomor nota nih. Nih, nomor nota. Jadi billing 01 belakangnya ini isinya apa? Nota-nota. Ya, nota-nota. Yang 02 isinya notanya apa? Oh, tidak ada. Kosong. Nah, yang 03 gimana? Oh, belum ada isinya. Sorry, sudah ada isinya 1. Ya. Jadi gitu. Nah, kita akan membuat sampai billing menjamin subbidder ya, kumpulan notanya. Caranya bagaimana? Yuk, kita langsung saja ya. Langsung saja. Dari materi sebelumnya ada beberapa penyesuaian ya. Nah, penyesuaiannya seperti apa penyesuaiannya? Jadi di halaman tes SIA ini yang tentu saja ada halaman indeks ya. Indeks. Indeksnya kita buka. Nah, jadi isinya seperti ini ya indeksnya ya. Ya, seperti biasa saja halaman. Sorry, saya buka dulu ya nih ya. Saya buka dulu Explorernya. Nah, ini ya. Jadi di halaman tes SIA, nah ini ada file indeks ya. Ada file indeks. Indeks isinya apa? Yuk kita buka index.php. Nah, kita buka.
menggunakan editor kesayangan kita. Nah, isinya apa? Ya, indeks hanya seperti ini ya, biar lebih jelas ya. Indeks apa sih isinya nih? Hanya HTML, di dalamnya ada body, dan di dalamnya ada includekan file dashboard.php ya. File dashboard.php itu apa sih? Nah, yuk kita buka. Nah, ini ya, ada file, membuat file namanya dashboard.php. Ini ya, dashboard.php. Kemudian kita buka. Ya, isinya seperti ini. Hanya echo saja bahwa ada billing ya. Ya, kita ubah biar cepat saja ya. Biar cepat ya. Jadi isinya hanya ini ya, billing. Nah, kemudian kita ke File Explorer lagi. Jadi di indeks tadi ya, isinya ini include dashboard. Nah, include dashboard nih, saya geser saja. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya ya, kalau saya ketikkan index.php, nah, hanya billing saja, hyperlink billing. Nah, billing apa nih? Nanti ketika diklik, dia akan mengarahkan ke halaman billing. Directory billing. Maksudnya gimana? Nah, jadi ini mengarahkan ke folder billing. Billingnya mana? Ada di sini. Nah, di dalam billing ada index.php lagi. Ya, tapi di sini di browser kita tidak perlu nulis gini ya, index.php, tidak perlu. Nah, karena dia sudah otomatis bakal mencari file yang namanya index.php. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, billing ini isinya apa sih? Kita buka, yuk. Kita buka. Nah, billing ini isinya apa? Ya. Billing isinya adalah nomor episode, ya. Kumpulan nomor billing atau kumpulan nomor episode. Ada yang menyebutkan kumpulan nomor registrasi. Ya. Nomornya ini bagaimana nih kok bisa keluar? Ya, ini diambil dari basis data. Basis datanya mana? Kita sudah pernah bahas ya, billing penjamin header. Ya, strukturnya seperti ini. Ya, strukturnya seperti ini. Ya, bisa di pause dulu supaya disamakan. Yang emas ini primary key ya. Oke, sudah di pause. Nah, indeksnya seperti ini. Nah, kemudian recordnya, bisa disamakan dulu saja recordnya, datanya. Nah, disamakan persis dulu. Ya, ya bisa di pause. Saya geser sampai cancel reason. Bisa disamakan dulu. Ya. Oke, saya geser lagi sampai selesai close by. Nah, jadi kira-kira gini, ya, bisa di pause. Datanya seperti ini. Nah, ini total berapa record? 5 record ya, udah. Di sini ada 5 ya, betul ya, 5 ya. Nah, jadi ini sederhana saja, hanya menampilkan yang dari billing header ini ditampilkan di sini ya, billing. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya, ya, cara kerjanya, yuk buka index.php, kita buka. Nah, ini bisa di pause dulu ya, bisa diketikkan dulu saja lah, diketikkan dulu. Nah, ini apa sih ini sih? Nah, ini bahasa apa nih? Nah, bisa diketikkan dulu ya, ini enggak susah-susah kok, gampang ya. Ini biar lebih mudah memahaminya. Nah, gini. Nah, bisa di pause dulu. Oke, sampai baris 13 ya. Kemudian lanjut dari
13 sampai 34 bisa di pause dulu. Ya. Oke, sudah 34 di pause, kemudian lanjut dari 34 ke 54 bisa di pause dulu. Ya, silakan diisikan dengan disamakan dulu ya. Oke, kalau sudah lanjut ya. Lanjut ya dari 54 sampai selesai. Oke, cukup. Ya. Jadi indeks di dalam folder billing ya. Indeks di dalam folder billing itu isinya hanya seperti ini. Ya, isinya hanya seperti ini. Ya. Saya jelaskan secara cepat saja. Yang pertama, include one config.php ini artinya apa sih? Jadi ini memanggil file config. Config yang ada di mana? Nah, jadi ini posisinya indeks kan di sini. Nah, jadi kalau ada titik 2 kali gini, ini maksudnya apa? Ini maksudnya naik ke atas. Nah, naik ke atas, kemudian apa? Nyari file config.php. Config.php-nya mana? Ya, materi sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, config.php ini. Nah, ini apa sih? Tak lain tak bukan adalah koneksi ke basis data ya. Yang belum memahami materi ini bisa lihat dulu materi sebelumnya ya. Nah, sudah pernah kita bahas ya. Nah, dan kembali ke sini. Nah, jadi kalau sudah mail config sudah terjalin ya koneksi ke basis data, maka kita berhak melakukan query. Nah, query-nya gimana? Ada di baris kelima nih. Nah, query-nya apa nih? Ini sebetulnya adalah query. Nah, kalau tidak percaya ini kita bisa praktekkan. Ini saya copy. Nah, saya copy. Saya buka SQL-nya. Saya buka SQL-nya. Nah, saya pastekan, saya jalan. Go. Hasilnya sama nih. 5 baris. Nah, ini juga sama 5 baris. Ya. Hasilnya 5 baris. Ya, jadi seperti itu. Ya, panggil koneksinya, lakukan query, simpan di variabel result. Ya, maka ini fetch all, jangan all user ya, fetch all data from database. Nah, gini ya. Nah, oke, kemudian masuk ini seperti biasa, file HTML biasa. Ya, ini body. Kemudian include once menu.php ini apa? Berarti memanggil menu. Menu itu mana menu? Kembali lagi ke billing. Ya, ada menu.php. Isinya apa ya? Sama seperti tadi. Ya, link ke billing. Oke. Dah. Kemudian H1 billing penjamin header. Nanti yang membuat keluar ini H1. Kemudian ada tabel border 1, maksudnya apa? Berarti ini membuat apa? Tabel. Segini tabel, membuat tabel. Tabel yang ada garisnya. Karena apa? Bordernya 1. Kemudian TR baris pertama. Isinya apa? Kolom nomor no titik billing pasien hingga close by. Ini yang mana nih? Ini ya. No billing pasien hingga close by ini. Nah, berarti sudah dibuat. Karena TH tabel head, maka tulisannya jadi hitam. Misalnya jadi hitam. Nah, kemudian lanjut baris berikutnya ini PHP. Nah, ini apa sih? Nah, ini rada butuh pemahaman ekstra ya, bisa diperhatikan saja. Nah, ini nggak perlu ya TR gitu aja biar gampang. Nah, ini sebetulnya sama nih, kan TR ini sama, tapi ini dalamnya TD. Nah, TD tabel data. Nah, isinya apa? Href. Ya, href kok href ini apa? Berarti ini nanti kita akan membuat tulisan, nah, tapi nanti tulisannya di dalamnya tuh merujuk ke halaman mana. Jadi diklik akan mengarah ke halaman mana. Tak lain tak bukan nanti ke halaman
yang namanya billing penjamin subsidiar. Nah, kira-kira gitu. Nah, ya. Jadi disisipkan nih kalau di bahasa pemrograman pakainya method get ya, disisipkan. Nah, disimpan pakai nanti di get pakai variabel no billing ya. Kenapa kok no billing? Nah, ini kan nama apa atribut yang di mana? Ini di sini no billing ya. Kemudian ada name, ini juga sama ya. Oh, ini name dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari sini, person. Nah, kenapa kok person? Karena di atasnya tadi kita sudah melakukan operasi seperti join. Nah, ini ada person. Maka setelah digabungkan, kita bisa menggunakan datanya ini, name. Ya. Oke, kemudian ada tanggal masuk. Tanggal masuk ada di mana sih? Ini tanggal masuk. Ya, name-nya di sini ya tadi ya, hasil query join-nya. Nah, jadi kalau belum belajar basis data ya susah ini. Oke, dikeluarkan di sini sampai close by. Nah, kemudian tutup tabel, body selesai. Nah, oke, cukup. Sehingga jadi seperti billing penjamin header. Oke, selanjutnya kita sampai goalnya sampai menampilkan daftar notanya ya. Daftar notanya gimana? Jadi kalau diklik 01 dia akan menampilkan list notanya di sini. Nah, listnya berapa nih? NK01, NK02. Nah, ini merujuk ke nomor billing. Nah, caranya bagaimana? Yuk, langsung saja. Kita membuat file baru namanya billing penjamin subheader.php. Nah, bisa dibuka. Isinya seperti apa? Ya, isinya hampir sama dengan tadi ya. Nah, isinya hampir sama dengan tadi. Ya, hanya ini silahkan di pause dulu, nah diketikkan dulu lah supaya sama datanya. Nih, pause dulu sampai baris 20. Oke, lanjut. Dari 20 sampai berapa? 40 lah. Bisa di pause. Kemudian lanjut 40 sampai 60. Bisa di pause. Oke, lanjut dari 60 sampai selesai. Udah, cukup. Nah, oke, saya jelaskan singkat saja. Nah, ini tadi sama ya, include one, config, ini sama dengan tadi. Tidak saya bahas lagi. Ya, kemudian get no billing ini apa nih? Jadi kalau kita perhatikan, ketika tadi mengklik dari header, mengklik hingga keluar halaman billing penjamin subheader di sini di URL-nya ya ada yang namanya method get ini. Jadi ada no billing belakangnya 001. Nah, kalau yang di saya klik yang bawahnya 03. Nah, itu apa sih? Ini yang namanya method get ya. Ya, ini yang namanya method get. Ya, jadi method get ini mengambil ini ya. Mengambil angka ini ya, ceritanya di get dimasukkan ke variabel no billing. Ya. Ini nanti dilakukan query di sini. Nah, supaya gampang saya buat gini lah. Ya. Supaya terlihat bedanya. Nah, where ya. Ini supaya ada bedanya saya tapkan maju. Nah, ya. Nah, jadi ini sama saja dengan query join ya nih ya, query join. Jadi dia menampilkan dari billing penjamin subheader yang nomor billingnya sesuai dengan yang di
get tadi. Nah, jadi ini sama dengan ini. Ya, ini tadi sudah header, sekarang subheader. Nah, jadi ini mau ngomong gini. Carikan dari yang nomor billingnya ini 01 ini, carikan di billing penjamin subheader. Mana yang 01 ini? Nah, ini 01 nih. Maka nanti akan tampil dua ini. NK yang belakangnya 01, yang 02 ini. Ya. Oke, gitu ya. Nanti bisa dipraktekkan di SQL-nya. Nah, kemudian include-kan menu seperti biasa. Ya, border tadi juga sama. Langsung ke sini yang beda ya, well-nya. Perhatikan well-nya beda ya. Kalau tadi di billing itu billing penjamin header. Nah, kalau yang di sini billing penjamin subheader ya. Nah, billing penjamin subheader panggil nama atributnya. Nah, dan ini kita bikin hyperlink lagi ya. Nah, merujuk ke nanti halaman yang namanya billing penjamin detail. Ya. Ya. Seperti biasa nanti seperti ini juga nanti akan menampilkan detail tindakannya apa saja, tagihannya apa saja. Ya. Pasien ditagih 1 juta, 1 juta itu isinya apa saja sih itemnya. Nanti akan keluar di sini. Ya. Oke, jadi gitu untuk materi kali ini ya. Bisa di pause saja pelan-pelan untuk kodenya supaya bisa memahami. Kalau sudah sama dijalankan nanti hasilnya harusnya sama. Oh ya, tadi data tabelnya subheader ya. Nah, disamakan dulu lah. Nah, baca seperti ini, billing penjamin subheader. Ya, seperti ini. Nah, kemudian datanya seperti ini. Bisa disamakan, pause dulu. Oke, sampai execute status, samakan dulu di pause. Oke, selesai. Nah, dan tadi person ya, person. Nah, person mana? Strukturnya seperti ini, person. Di pause dulu. Name ini enggak perlu ya, enggak perlu. Ini saya hapus saja lah, inilah. Name enggak perlu. Date of birth enggak perlu. Golongan darah juga enggak perlu lah. Nah, oke, bisa disamakan dulu. Sesuaikan saja nama atributnya person key sampai status person key. Silakan di pause. Oke, lanjut. Status person key sampai update date. Oke, lanjut. Sekarang sampai selesai. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, key-nya seperti ini. Oh ya, tadi yang billing penjamin subheader key-nya seperti ini ya. Nah, key-nya seperti ini. Ya. Oke. Nah, mungkin sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.